Siap-siap, harga minyak goreng bersubsidi minyak akan naik. Sinyal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di depan anggota Komisi 6 DPR RI hari Senin. Harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita direncanakan naik menjadi Rp15.000 per liter. Dari HET saat ini sebesar Rp14.000 per liter. Namun kapan kenaikan harga akan diberlakukan masih mempertimbangkan dampak inflasi dan situasi politik. Dulu 30% dari minyak curah, sekarang sudah 37%. Naik. Jadi 37% minyak kita memang sesuai dengan inflasi dan sebagainya, kita 14.000. Sekarang rata-rata harganya 14,5 Pak. Memang harusnya naik 1.000. Cuma belum kita lakukan. Malum Pak, kan mau pemilu. Jadi kalau naik harga itu ramai. Jadi memang sebetulnya sudah 15 deh bisanya. Jadi di pasar antara 14-14,5 gitu. Kenaikan harga minyak kita lain terdorong kenaikan harga pokok biaya produksi. Serapan minyak kita di pasar juga naik hingga 37%, menggantikan minyak curah yang sebelumnya digunakan masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo melaporkan. Kasih makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak ini... Petugas Dinas Perhubungan diduga meminta martabak ke seorang pedagang di Jalan Gajah Mada, Medan, Sumatera Utara. Ulah petugas yang direkam seorang warga telah ditonton ribuan kali. Jadi preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya? Usai viral, Dinas Perhubungan Kota Medan membantahnya aksi pungli dan melaporkan kasusnya ke Polrestabes Medan. Keberadaan petugas di lokasi kejadian karena sedang dilakukan sosialisasi dan menempelkan stiker larangan parkir di trotoar. Kita sudah langsung tidak lanjuti, memanggil yang bersangkutan dan berdasarkan keterangan bahwa itu sama sekali tidak benar. Ya. Kronologis pertamanya, personil tersebut secara tim dan bukan perseorangan, mereka tim ingin menertibkan kendaraan yang parkir di atas trotoar. 1, 2, 3, 5. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Bapak kan jadi kayak preman. Seorang juru parkir liar berusaha kabur saat akan diamankan petugas gabungan dari sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya petugas membuat juru parkir liar hanya bisa pasrah saat digiring ke dalam patroli. Satu persatu juru parkir yang beroperasi di sebuah minimarket di wilayah Mangun, Jakarta Timur terjaring razia. Para juru parkir sempat berdebat dengan dalih sudah memberikan setoran kepada oknum preman. Petugas gabungan melakukan razia parkir liar pada sebuah minimarket di kawasan Kembangan dan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah juru parkir langsung diperiksa, terutama surat tugas dan seragam yang dikenakan. Razia parkir liar dan juru parkir liar akan dilakukan hingga 1 bulan ke depan. Para juru parkir liar yang terjaring akan diberikan pembinaan dan diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja. Di wilayah Jakarta Barat, baik itu di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, atau gerai-gerai lain yang berada di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil penindakan kita siang hari ini bersama teman-teman semua, razia akan terus dilakukan secara humas demi menjawab keresahan masyarakat akan banyaknya aksi pemerasan di minimarket. Dari Jakarta melaporkan. Di waktu bersama penyidik juga memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Helena Lim. Crazy Rich Jakarta diperiksa soal sejumlah aset yang disita penyidik dalam perkara korupsi PT Timah Tbk. Dengan mengenakan rompi merah dan tangan terborgol, Helena Lim kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejagung RI pada Rabu siang. Helena Lim tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pukul 11 siang dengan dikawal sejumlah petugas Kejaksaan Agung. Helena merupakan satu dari 21 tersangka perkara dugaan korupsi di PT Timah yang diperiksa terkait sejumlah penyitaan aset dalam perkara yang merugikan negara hingga mencapai Rp271 triliun. Helena sendiri masuk dalam 21 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2022. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus Presiden. Usai temu Presiden, Grace
Natali juga menyebut rencana maju Kaisang Pangarep pilkada serentak sudah cukup usia. Dari pemerintah, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Usai bertemu kepala negara dengan didampingi Mensesnek Pratikno, Grace mengaku mendapat tugas khusus dari pemerintah. Informasi yang beredar, Grace Natali dan Juri Ardiantoro diangkat menjadi staf presiden. Pada kesempatan yang sama, Grace juga menyampaikan wacana majunya putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ke pilkada serentak. Dijelaskan Grace, jika Kaisang sudah cukup untuk maju sebagai bakal calon bupati atau wali kota. Berbeda dengan jika Kaisang akan maju sebagai calon gubernur yang usia minimalnya 30 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, seseorang yang ingin maju dalam pilkada 2024 harus berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota. Kalau gubernur yang provinsi yang itu belum mencukupi. Kalau wali kota kabupaten kota Madia sudah bisa. 30 itu 20 kalau nggak salah. Oke. Antara 29 atau 30. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait nama Bobi yang dipertimbangkan dalam Pilgub Sumatera Utara tahun ini. Menurut Bobi, semua masih ada kemungkinannya. Saya selalu katakan kemungkinan mau saya sama Pak Wakil nanti tetap sama di sini, mau saya sama Pak Wakil nanti adu visi misi, mau nanti saya adu visi misi di tingkat yang mana, ada semua kemungkinan. Bobi Nasution santer digadang-gadang akan maju ke Pilgub Sumatera Utara tahun ini, yang salah satunya melalui jalur Partai Golkar. Dari Medan, Jakarta melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta pada Rabu siang. Salah satu agenda yang dibahas menyoal perbaikan prosedur bea cukai yang belakangan menjadi atensi publik. Iya, bukan tadi kan bea cukai bakal ada. Saya laporkan bea cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan, yang viral-viral dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita, tapi juga dengan teknologi yang sekarang ini berubah sangat luar biasa cepat, volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar. Itu semuanya tadi kami sampaikan dan kita akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya. 10 bulan terakhir, bocah A terkena depresi berat dan kerap kabur setelah ponsel miliknya dijual ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sang ibu sudah meminta izin dan berjanji mengganti jika mendapat rezeki, namun A ternyata memendam kesedihan. Bahkan bocah ini tak berhenti sekolah 2 bulan setelah duduk di kelas 6 SD, meski secara akademis ia murid yang cerdas. Ayahnya yang hanya berprofesi sebagai kuli serabutan tak ada selama 8 bulan, hingga membuat ibunya dalam kondisi terjepit. Hasil nabung, Bu ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri. Saya pinjam kan, tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh, tapi ya itu di saat itu saya sering ngomong kayak gitu. Jadi artinya sebetulnya penanganannya ini sudah aman, hanya karena ini harus terkait terapi ini dibutuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti, tetapi yang sifatnya berkelanjutan, kontinu. Sekolah Dinas Pendidikan memastikan akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memulihkan kondisi kejiwaan A. Sementara untuk menghindari dampak negatif screen time atau bermain HP berlebihan, berikut tips diantaranya. Untuk usia anak di 12 tahun, WHO menyarankan hindari memberi perangkat elektronik. Dan untuk usia di bawah 5 tahun, maksimal penggunaan screen time yakni hanya 1 jam. Ada baiknya orang tua juga mengatur penggunaan smartphone bagi anak. Pastikan orang tua tahu isi konten yang diakses anak. Biasakan anak melakukan aktivitas gadget di sore hari dan di malam hari sebelum tidur. Kurangi penggunaan gadget dan perbanyak bermain bersama anak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Muatan batu bara menabrak tiang jembatan Aur Duri, Kota Jambi. Tiang menyangga rusak hingga dikhawatirkan merusak struktur jembatan. Tabrakan terjadi saat jembatan ramai dasi masyarakat. Detik-detik kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang penyangga jembatan terekam kamera video amatir dan viral. Tongkang tak dapat dikendalikan, terdorong arus sungai dan perlahan menabrak tiang jembatan. Tongkang dengan nomor lambung MJS 2001 menabrak tiang penyangga jembatan Aur Duri 1 di Kecamatan Sano Teluk, Kota Jambi. Bahkan setelah menabrak tiang jembatan, kapal tongkang bermuatan puluhan ton batu bara tersebut tersangkut badan jembatan. Kepolisian segera mengamankan 3 orang, nahkoda dan 2 anak buah kapal takbut yang menarik tongkang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tongkang tidak terkendali akibat deras arus Sungai Batanghari. Yang jembatannya tadi kita datang ke TKP, ada fendernya kurang lebih 4 ya. Yang paling parah 1, kemudian 3-nya agak miring itu. Jembatan satu ini untuk tiang penumpang utamanya masih aman. Jadi kita sampaikan kepada pengguna jalan masih bisa melakukan aktivitas. Menurut Dirpol Airut, meski tiang jembatan patah dan ada besi penyangga yang terlepas, jembatan masih aman dilalui kendaraan. Kecelakaan ini terjadi saat tongkang mengangkut muatan dari Desa Jebak, Kabupaten Batang, Jambi untuk bongkar muatan di kawasan Talang Duku. Jembatan yang ditabrak merupakan penghubung Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Kepala Pusat Pembiayaan Kemenkes RI menegaskan Perpres nomor 59 tahun 2024 belum menetapkan tarif iuran kelas rawat inap standar atau KRIS. Tarif baru akan ditetapkan usai evaluasi implementasi KRIS pada 1 Juli 2020 mendatang. Cuman yang saya pastikan bahwa pemerintah itu selalu berpihak kepada masyarakat. Seperti selama saat ini pun untuk orang miskin dan tidak mampu itu negara yang bayar iurannya. Nah itu yang bisa kami jawab sekarang. Dampak pada iuran tadi sudah saya sampaikan juga, bukan cuma iuran tapi manfaatnya tanya itu setelah ini dijalankan secara menyeluruh Pak. Kalau belum ini kan kita belum bisa lihat ya apakah akan berdampak kepada parameter yang mana nantinya. Nah itu kita dikasih waktu 30 Juni semua rumah sakit untuk menerapkan secara menyeluruh. Nah setelah itu kita evaluasi, hasil evaluasinya itu yang akan nanti kita lakukan apakah ini akan berdampak kepada manfaat, tarif dan iuran. Tapi apapun itu, pasti tidak mampu ditanggung negara. Seperti saat ini tidak akan berubah. PBI itu negara yang membayar iuran. Pemirsa, ledakan keras terjadi di kompleks perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Ledakan diduga akibat kebocoran gas. Akibatnya 2 penghuni rumah mengalami luka bakar. Rekaman CCTV ini merekam detik terjadinya ledakan dari salah satu rumah warga di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Seorang pemotor yang hendak melintas bahkan panik menjauh dari lokasi. Pasalnya ledakan yang berasal dari rumah nomor C7 berlangsung cepat hingga membuat bagian depan rumah porak-poranda. Terlebih saat kejadian kondisi komplek masih dipenuhi kendaraan milik warga lainnya. Akibat ledakan 2 penghuni rumah yakni ibu dan anaknya mengalami luka-luka. Seorang warga mengaku mendengar suara ledakan sangat besar serta muncul api rumah tetangganya. Diduga ledakan akibat kebocoran gas. Enggak gitu, tiba-tiba meledak, sisi pintu besinya melanting, untunglah si anak tunduk nggak kena, dihantam ke situ. Ledakannya asalnya dari apa kira-kira? Iya, sepertinya sih mungkin dari tabung gas yang meledak gitu. Selain membuat 2 rumah warga lainnya rusak, ledakan juga membuat sejumlah mobil mengalami kerusakan cukup parah. Sementara korban luka bakar langsung dibawa ke RS terdekat untuk perawatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Partai Golkar memastikan Ridwan Kamil dan Raffi Ahmad akan meramaikan kontestasi Pilkada mendatang. Selebritas Raffi Ahmad diproyeksikan mendampingi Diko Ganinduto dalam Pilkada Jawa Tengah.
Kontestasi Pilkada 2024 bakal bertaburan bintang. Itulah yang dijanjikan Partai Golkar menjelang Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selebritas Raffi Ahmad digadang-gadang diturunkan dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga bakal kembali bertarung. Partai Golkar menyiapkan 2 surat penugas bagi RK untuk Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ridwan Kamil itu tetap Golkar memberikan 2 surat penugasan, 1 Jawa Barat dan 1 Jawa Tengah. Dan kita melihat baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, Pak Ridwan Kamil menjanjikan. Jawa Tengah ini Jawa Barat dan DKI. Terkait Jawa Tengah sendiri viral Pak Raffi Ahmad sama Pak Diko Ganungito Golkar ini apakah mau mengusung? Makin viral makin bagus. Tapi seperti apa? Tokoh siapa? Diko dan Raffi. Golkar kan akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi kalau kita lihat Mei, Juni, Juli angkanya sudah ada seperti surat apa? tugas Pak untuk Diko dan Raffi, Pak? Diko sudah, Raffi belum. Kalau hasil bagus berarti gimana, Pak? Kalau hasil bagus, jalan. Namun semuanya masih bergantung pada hasil survei. Hingga sejauh ini tanggapan masyarakat terutama warganet sangat baik. Jika Ridwan Kamil telah disandung untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat, selebritas Raffi Ahmad disiapkan untuk mendampingi Bupati Kendal Diko Ganinduto dalam Jawa Tengah 2024. Pilkada akan digelar bulan November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Bagus Prasetya, melaporkan. Pemirsa, Garuda Indonesia yang membawa rombongan jamaah calon haji return to base atau terbang kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang penumpang mengaku sempat merasakan badan pesawat tiba-tiba getar saat berada di udara. Pesawat Garuda Indonesia lepas landas mengeluarkan percikan api di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera video amatir. Setelah berada di udara selama 1 jam, pesawat yang membawa rombongan jemaah calon haji Kloter 5 Embarkasi Makassar terpaksa mendarat darurat atau return to base ke Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Para jemaah diturunkan dan dibawa kembali ke asrama Haji Sudiata Makassar. Seorang penumpang jemaah calon haji menuturkan setelah mengudara selama 10 menit, tiba-tiba badan pesawat bergetar. Tak lama berselang, pilot mengumumkan pesawat harus kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Mesin kayaknya itu karena menurut saya mesin karena tidak mungkin itu orang kurang kalau kurang mesin. Sebelah mana, Pak? Ya saya kurang tahu juga, Pak. Sempat bergetar tadi. Bergetar dekat pintu. Pintunya dekat WC yang pas dekat WC yang sebelah kiri. Saya duduk sebelah kanan. Berarti dirasa kita itu, Pak? Dindingnya tuh saya lihat dia bangku bergetar. Jadi apa yang dilakukan, Pak? Yang begini. Ya cuma bersikir saja, berdoa sama Tuhan. Maskapai Garuda Indonesia mengakui pesawat mengalami gangguan mesin. Percikan api muncul dari salah satu mesin pesawat. Keterangan aktivitas tersebut diambil oleh pilot in command. Segera setelah pesawat lepas landas, dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu engine pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu engine tersebut. Pesawat Garuda Indonesia GIA 1105 membawa 450 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Goa yang tergabung dalam Kloter 5 Embarkasi Makassar. Pesawat rencananya terbang langsung ke Madinah, Arab Saudi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemerintah Saudi menerapkan sejumlah larangan saat jamaah haji ibadah di Masjid Nabawi Madinah, termasuk larangan mengambil foto dan video, serta larangan mengambil barang yang tercecer. Nantinya untuk antrian menuju ke Raudhah dan ziarah ke makam Rasul, Haji Indonesia tidak perlu lagi menggunakan aplikasi nusuk atau secara manual. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sudah mendaftarkan secara kolektif surat izin atau tasreh jamaah haji Indonesia untuk berziarah ke makam Raudhah. Selain itu, pemirsa, yang perlu diantisipasi atau diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia adalah adanya beberapa larangan terkait
ke Masjid Nabawi di Madinah. Di antaranya adalah jamaah Indonesia atau jamaah haji pada umumnya dilarang merokok di sekitar Masjid Nabawi. Selain merokok, jemaah haji juga dilarang membuang sampah sembarangan, berkerumun, memasangkan spanduk apapun, baik spanduk yang bermuatan politis maupun spanduk yang mengatasnamakan organisasi, mengambil barang yang tercecer. Nah, ini yang perlu diperhatikan pemirsa, bahwasanya mengambil barang yang tercecer mungkin maksudnya baik, tapi bisa memberikan konsekuensi hukum yang berat bagi pelakunya. Dan yang terakhir, dilarang mengambil video atau foto objek-objek vital yang ada di Madinah maupun nantinya di Makkah Al-Mukarramah pemirsa. Jika jemaah haji nekat melanggar aturan ini, sanksinya tidak main-main, mulai dari denda ribuan rial hingga dipenjara. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, organisasi sayap Partai Perindo tersebut mendampingi perempuan asal Maluku, korban dugaan mafia tanah, ke Kementerian ATR BPN, dan juga perempuan dugaan perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan ekspor ikan. Menindaklanjuti kasus maaf tanah yang terjadi di Maluku, relawan perempuan dan anak RPA Perindo beraudiensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Audisi digelar untuk mempertanyakan kasus dugaan mafia tanah di Maluku yang mengakibatkan Betty Patikaihatu selaku korban mengalami kerugian hingga 800 miliar dalam program Sejuta Rumah di Kementerian PUPR. Warga Ambon ini menjadi korban mafia tanah yang melibatkan oknum PNS dan BUMD. Kami ingin mendapat kejelasan dari Kementerian PUPR ini terkasus Bu Betty. Jadi yang kami tanyakan, apa yang menjadi hak Ibu Betty yang harus dia terima dana dari pemerintah, karena itu ada dana APBN yang harus dia terima, itu dananya itu kemana? Oh, sampai belum didapat sama Bu Betty. Sementara itu di Jakarta Utara, RPA Perindo bermediasi dengan pihak perusahaan ikan tempat Nursiah bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara. Mediasi ini untuk mempertanyakan hak-hak Nursiah tidak dibayar, bahkan dituduh melakukan penggelapan oleh pihak perusahaan. Memberikan masukan, timbangan nantinya untuk diberikan oleh tenaga kerja, yaitu agar mengeluarkan anjuran. Itu yang kita mintakan, karena perusahaan ini telah melanggar banyak undang-undang, khususnya undang-undang ketenagakerjaan. Nursiah sendiri kini sedang ditahan karena dikriminalisasi perusahaan ikan tempatnya bekerja. RPA Perindo juga menegaskan akan membawa kasus ini ke jalur hukum sampai hak-hak Nursiah terpenuhi. Tim Liputan AI melaporkan. Mantan Kepala BNNP Sulawesi Tengah mendaftar sebagai bacalon wali kota Tebing Tinggi ke Partai Perindo. Pencalonan tersebut diharapkan mendapat dukungan dari Partai Perindo yang semakin dilirik para kandidat. Brigjen Polisi Purnawirawan Monang Situm mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal caleg kota Tebing Tinggi pada serentak 2024 ke Partai Perindo. Pendaftaran mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah ini ditandai dengan dikembalikannya berkas formulir ke Sekretariat Partai Perindo Tebing Tinggi. Telah mempersiapkan visi misinya untuk mewujudkan kota Tebing Tinggi hebat. Hanya tujuan saya yaitu membangun kota Tebing Tinggi menuju yang hemat. Kami akan melakukan yang pertama itu yaitu tentang kesehatan. Jadi ini menuju kesehatan yang terjamin. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan yang berkualitas. Kemudian berikutnya adalah lapangan kerja tersedia. Penerimaan calon wali kota Tebing Tinggi
pemulangan berkas yang dihadiri oleh Bapak Calon Wali Kota Bapak Monang Situmorang. Yang mendaftar telah 7 dalam bulan ini, serta yang mengembalikan 3 calon Wali Kota Tebing Tinggi. Hingga saat ini ada 3 dari yang telah balikan berkas pendaftaran di DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdul Sani Hasibuan Aing melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh komplotan geng motor yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat belum terungkap. Setelah dijadikan film, keluarga meminta 3 tersangka yang masih buron segera ditangkap. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali muncul setelah dijadikan sebuah film. Dan kekasihnya Eki dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Ironis, Vina belum dibunuh, terlebih dulu diperkosa oleh para pelaku. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis penjara. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan pada kasus ini dan meminta ketiga tersangka segera ditangkap. Memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang ini. Dugaan sementara, ketiga tersangka masih buron merupakan warga Nyarwangun, Kabupaten Cirebon. Namun pihak desa belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait status DPO ketiga warganya. Dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RT RW. Ya, salah satu untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT RW itu salah satu itu ke grup ya Pak? Ya, ke grup RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan itu. Saat kejadian 8 tahun, Vina masih kelas 2 SMK. Awalnya Vina dilaporkan sebagai korban kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Vina tewas akibat ulah geng motor. Usai kejadian 8 tahun lalu, jasad Vina yang merupakan anak terakhir dari pasangan Wasnadi dan Kaesi dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Maudin Danto Iskandar melaporkan.